Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah tentang Ja'far bin Abi Thalib, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang gugur di medan perang Mu'tah dengan kedua tangan terputus, tapi tetap memeluk panji Islam dengan dadanya. Ia bukan hanya pejuang, tapi simbol keberanian sejati. Mari kita telusuri kisah heroiknya dan lihat bagaimana warisan keberaniannya hidup hingga hari ini. Teman-teman, barangkali banyak yang hanya mengenal Ja'far bin Abi Thalib sebagai sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di balik garis keturunan Quraisy yang terhormat, tersembunyi seorang pemuda yang justru menanggalkan semua kehormatan itu demi satu hal: iman. Bab ini bukan sekadar awal kisah, tapi momen di mana seorang bangsawan memilih menjadi hamba. Dan dari pilihan inilah sejarah berubah. Ja'far adalah anak dari Abu Thalib, seorang tokoh penting dalam masyarakat Makkah. Ia juga kakak kandung dari Ali bin Abi Thalib dan sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir dan besar di lingkungan bangsawan, Ja'far tumbuh dengan segala kehormatan dan kenyamanan. Namun, ia tak buta oleh nama besar keluarganya. Ia lebih banyak diam, mengamati, dan berpikir. Ketenangan itu membuatnya disegani, bahkan sejak muda. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Ja'far adalah salah satu yang tertarik diam-diam. Ia mendengar lantunan ayat dari rumah Arqam, tempat para sahabat berkumpul. Salah satu ayat yang paling mengguncang hatinya adalah Quran Surat Al-An'am ayat 66. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami tidak akan beriman. Kalimat itu membekas, menusuk nurani. Pada suatu malam, Ja'far mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia bertanya tanpa banyak basa-basi, "Apakah ini sungguh wahyu dari Rabbmu?" Nabi menjawab dengan membacakan Quran Surat Al-Ikhlas. Hanya 4 ayat, tapi cukup untuk meruntuhkan seluruh dinding keyakinan lama Ja'far. Malam itu, ia bersyahadat. Istrinya, Asma binti Umais, wanita dari Bani Khatsam yang cerdas dan tangguh, ikut menyatakan keislaman. Mereka berdua masuk Islam di awal masa dakwah yang penuh tekanan. Namun keimanan tidak membuat hidup mereka lebih mudah. Justru sejak saat itu, tekanan mulai datang dari berbagai arah. Abu Thalib sebagai ayahnya tidak menolak, tapi juga tidak bisa melindungi sepenuhnya. Kaum Quraisy mencaci Ja'far. Mereka berkata, "Kau dari keluarga terpandang, mengapa ikut-ikut Muhammad dan ajarannya yang memecah belah suku?" Ja'far menjawab dengan tenang, "Aku tidak mengikuti Muhammad karena dia keluargaku. Aku mengikuti karena apa yang dia bawa adalah kebenaran dari Rabbul Alamin." Pemuka Quraisy seperti Abu Lahab dan Walid bin Mughirah mulai menyebar fitnah tentang Ja'far. Mereka menyebutnya pembangkang, perusak kehormatan suku. Ia mulai mengalami gangguan saat keluar rumah. Seringkali ia diserang oleh pemuda Quraisy secara diam-diam. Suatu hari, Ja'far dipukuli hingga jatuh di tengah pasar. Ketika Asma mendengar hal itu, ia meneteskan air mata. Tapi Ja'far menenangkannya. "Kita tidak membela nama keluarga. Kita sedang menjaga amanah Allah," ucapnya tegas. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam adalah mereka yang paling berat ujiannya. Ja'far termasuk di antaranya. Ia menyaksikan bagaimana keluarga Yasir dibunuh. Ia melihat Bilal diseret di pasir panas. Tapi ia tidak mundur. Ia justru menjadi penolong bagi kaum muslimin yang lemah. Diam-diam ia mengantar makanan, menyelundupkan air, dan menjaga anak-anak yang kelaparan akibat boikot Quraisy terhadap Bani Hashim. Pernah suatu malam, Asma dilempar batu oleh budak seorang bangsawan Quraisy. Darah mengalir dari keningnya. Ja'far menggenggam tangan istrinya, membersihkan luka itu dengan kain kasar, lalu berkata, "Jika kau ingin kembali ke keluargamu, aku akan mengantarmu." Tapi Asma menjawab, "Aku bersamamu karena Allah, bukan karena Makkah atau nasabmu." Ucapan itu membuat Ja'far menangis. Tapi bukan karena takut, melainkan karena ia tahu istrinya sudah siap menjadi bagian dari perjuangan ini sampai akhir.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Hakim, orang paling dahulu masuk Islam dari kalangan Quraisy adalah Ja'far bin Abi Thalib dan Asma binti Umais. Kalimat itu bukan hanya pujian, itu adalah pengakuan dari seorang rasul terhadap dua jiwa yang mengorbankan segalanya sejak awal. Ketika malam-malam menjadi semakin mencekam dan Quraisy mengintensifkan tekanan, Ja'far tidak pernah menunjukkan gentar. Ia bahkan datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika ada tugas yang belum tertunaikan, perintahkan aku." Nabi menatapnya dalam diam, lalu bersabda, "Akan datang waktunya ketika engkau berdiri bukan dengan pedang, tapi dengan lisanmu. Dan umat akan menyaksikan siapa Ja'far yang sejati." Teman-teman, ketika kezaliman Quraisy semakin tak terbendung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar kepada para sahabatnya yang tertindas. Sebuah perintah hijrah yang bukan menuju Madinah, tapi jauh melintasi laut merah ke negeri asing yang dikenal dengan nama Habasyah. Negeri itu dipimpin oleh seorang raja yang dikenal adil, meski bukan seorang muslim, namanya Raja Najasyi. Di saat itulah Ja'far bin Abi Thalib dipercaya untuk memimpin rombongan hijrah pertama dalam sejarah Islam. Perintah itu bukan datang karena lemah, tapi karena perlindungan iman lebih utama dari kekuasaan tanah. Dalam hadis riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Sesungguhnya di Habasyah ada seorang raja yang tidak menzalimi siapapun. Maka pergilah ke negerinya, hingga Allah memberikan jalan keluar untuk kalian." Ja'far bersama istrinya Asma binti Umais dan puluhan sahabat lainnya berangkat dalam diam. Mereka menyeberangi laut dengan penuh risiko. Jika tertangkap, mereka bisa dihukum mati sebagai pembelot Makkah. Tapi tekad mereka sudah bulat. Mereka tidak mengejar keselamatan dunia, tapi keselamatan iman. Dalam riwayat Ibnu Hajar dalam Fathul Bari disebutkan, Ja'far memimpin rombongan ini dengan sikap tenang, bijaksana, dan penuh kepercayaan diri. Sesampainya di Habasyah, mereka disambut dengan rasa penasaran. Para penduduk setempat heran mengapa rombongan Arab ini datang tanpa senjata, tanpa kekayaan, hanya dengan wajah lelah dan penuh harap. Ja'far tidak segera meminta perlindungan. Ia memilih tinggal sementara sambil mengamati karakter Raja Najasyi. Ia tahu tidak semua pemimpin mudah diajak bicara, tapi Ja'far bukan hanya cerdas, ia juga penyabar. Di Makkah, para pembesar Quraisy mengetahui bahwa para Muslim telah mendapat tempat aman di Habasyah. Maka mereka mengirim dua utusan penting, Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Mereka membawa hadiah besar untuk raja, berharap bisa membeli kepercayaannya agar bersedia menyerahkan para pengungsi Muslim kembali ke Makkah. Amr bin Ash dengan licik mendatangi istana. Ia menyusun narasi bahwa Muslimin adalah pembangkang agama nenek moyang mereka, pemecah belah masyarakat, dan kini bersembunyi di negeri orang. Raja Najasyi hampir tergoda, tapi ia berkata, "Aku tidak akan memutuskan sesuatu sebelum mendengar dari mereka langsung." Maka Ja'far pun dipanggil ke istana, berdiri di hadapan raja dan para pendeta. Teman-teman, inilah salah satu momen diplomatik paling menegangkan dalam sejarah Islam. Ja'far berdiri di aula besar, tanpa pengawal, tanpa penasehat. Hanya dirinya dan kebenaran yang ia bawa. Ia tidak membela diri dengan marah atau retorika kosong. Ia hanya berkata jujur. Ia berkata, "Wahai paduka raja, dahulu kami adalah kaum yang hidup dalam kebodohan. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, berlaku keji, dan menzalimi yang lemah. Lalu Allah mengutus kepada kami seorang rasul dari kalangan kami sendiri. Kami mengenal nasab, kejujuran, dan amanahnya. Ia mengajak kami untuk menyembah Allah semata, meninggalkan penyembahan berhala, dan menjunjung akhlak mulia. Maka kami pun beriman kepadanya." Raja Najasyi terdiam. Lalu ia berkata, "Apakah Rasulmu membawa sesuatu dari Tuhannya?" Ja'far menjawab, "Benar." Lalu ia membaca ayat dari Quran surat Maryam yang menceritakan kisah Maryam dan Isa alaihissalam. Ia membacanya dalam bahasa Arab yang fasih, sementara seorang penerjemah menjelaskan isinya kepada raja.
Ketika sampai pada ayat yang menyebutkan kelahiran Isa alaihissalam dari Maryam yang suci, Najasyi meneteskan air mata. Para pendeta di sampingnya pun ikut terisak. Najasyi berkata, "Sungguh, apa yang engkau bacakan dan apa yang dibawa oleh Isa berasal dari sumber yang sama." Lalu ia menoleh ke Amr bin As dan berkata, "Aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian, mereka bebas di negeriku." Ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya. Namun, Amr bin As tidak menyerah. Keesokan harinya ia datang lagi dan berkata, "Wahai paduka raja, mereka berkata bahwa Isa adalah hamba, bukan Tuhan." Najasyi pun kembali memanggil Ja'far. Kali ini, ujian lebih berat. Karena menyangkut keyakinan inti antara agama Islam dan Kristen. Ja'far tetap tenang. Ia berkata, "Kami berkata seperti yang dikatakan Nabi kami, bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasul-Nya, ruh darinya, dan kalimatnya yang diberikan kepada Maryam." Najasyi kembali terdiam, lalu berkata, "Apa yang engkau katakan tidak berbeda dengan keyakinanku." Ia kemudian mengambil tongkat kecil dan menggambarkan garis di tanah sambil berkata, "Perbedaan antara kami dan kalian tak lebih dari garis ini." Sejak saat itu, Ja'far dan kaum muslimin mendapatkan jaminan keamanan penuh dari Raja Najasyi. Mereka boleh tinggal, beribadah, dan membangun komunitas kecil di negeri asing tanpa rasa takut. Ja'far tetap menjadi pemimpin mereka, tidak dengan otoritas, tapi dengan keteladanan. Ia mengatur kehidupan bersama, memfasilitasi pendidikan anak-anak, dan menjaga komunikasi baik dengan istana. Teman-teman, dalam satu momen ini, Islam tidak disebarkan dengan pedang, tapi dengan kejujuran dan keberanian akhlak. Inilah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong agamanya dengan jalan yang tidak selalu berupa kekuatan militer. Kadang hanya perlu satu lidah yang jujur dan satu hati yang bersih. Teman-teman, ketika seorang pejuang kembali dari pengasingan panjang, tak ada yang lebih mengharukan selain pelukan hangat yang menyambutnya. Itulah yang terjadi pada Ja'far bin Abi Thalib. Setelah lebih dari 1 dekade hidup di negeri asing, jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, hari itu ia kembali. Dan bukan sembarang hari. Ja'far menginjakkan kaki di Madinah tepat ketika kabar besar mengguncang jazirah. Benteng Khaybar jatuh ke tangan kaum muslimin. Hijrah ke Habasyah bukanlah perjalanan pendek. Sejak awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagian sahabat untuk menyelamatkan diri ke negeri Raja Najasyi, Ja'far telah memimpin rombongan dengan bijaksana. Mereka bertahan, bertumbuh dan menjaga iman. Tapi dalam hati, rindu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah padam. Ketika angin kemenangan Islam mulai bertiup kencang, datanglah kabar bahwa Madinah telah menjadi pusat kekuatan umat. Maka Ja'far pun memutuskan pulang. Perjalanan dari Habasyah ke Madinah memakan waktu panjang. Tapi sepanjang perjalanan, Ja'far tidak diam. Ia mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak rombongan, menenangkan hati para wanita, dan menjaga semangat kaum lelaki. Ia tahu, kepulangan ini bukan sekadar perpindahan tempat. Ini adalah kembalinya bagian dari tubuh umat kepada tubuh utamanya. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Khaybar saat Ja'far dan rombongannya tiba di Madinah. Maka tak menunggu lama, Ja'far langsung menyusul ke Khaybar. Di sanalah, di tanah perang yang masih basah oleh debu kemenangan, dua sepupu itu bertemu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Ja'far datang, beliau berdiri, memeluknya erat dan mencium dahinya. Air mata beliau menetes. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak tahu mana yang lebih membuatku bahagia, kemenangan Khaybar atau kedatangan Ja'far." Itu bukan pujian basa-basi, itu pengakuan hati seorang nabi kepada saudaranya yang setia, yang menanggung beban jauh dari medan, tapi tak pernah meninggalkan misi. Teman-teman, pertemuan itu bukan hanya antara dua tubuh.
Itu adalah pertemuan antara dua ruh yang terikat dalam perjuangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandangi wajah Ja'far lama sekali. Beliau berkata, "Engkau menyerupai diriku, baik dalam rupa maupun akhlak." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi. Kalimat ini adalah mahkota bagi Ja'far, karena tidak banyak sahabat yang mendapatkan pengakuan seperti itu. Ja'far sendiri datang bukan sebagai orang baru. Ia membawa keluasan pengalaman. Di Habasyah, ia telah menjadi pemimpin, dai, dan guru. Ia berdiplomasi, menjaga komunitas Muslim, dan menunjukkan akhlak Islam kepada negeri non-Muslim dengan penuh bijaksana. Sekarang, saat kembali, ia tidak lagi menjadi pemuda Quraisy yang lari dari kejaran. Ia pulang sebagai lelaki yang matang, secara ruh dan ilmu. Di Madinah, kaum muslimin menyambut kepulangan Ja'far dengan sukacita. Mereka mendengarkan kisah perjuangannya di Habasyah, tentang Raja Najasyi yang adil, dan tentang betapa Islam bisa diterima dengan hati yang tulus. Anak-anak kecil mengelilingi Ja'far, karena mereka ingin mendengar cerita tentang negeri seberang lautan. Asma binti Umais pun kembali disambut sebagai wanita mulia yang telah menjaga kaum muslimin selama bertahun-tahun. Namun tidak semua orang tahu bahwa kepulangan ini bukan tanpa luka. Di Habasyah, Ja'far menyaksikan beberapa sahabat wafat karena sakit dan usia. Ia mengubur mereka jauh dari tanah kelahiran. Ia menangis sendirian karena tidak ada pelayat selain keluarganya sendiri. Ia menanggung kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa bisa mengirim surat atau kabar. Ia menahan kehormatan Islam agar tidak luntur di negeri asing. Semua itu disimpannya dalam diam. Teman-teman, di balik senyum Ja'far saat kembali ke Madinah, tersimpan ratusan malam panjang yang dipenuhi doa dan tangis. Ia tahu bahwa perjuangan tidak akan berhenti hanya karena telah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru kini, ia harus siap menunaikan bagian yang lebih berat. Ja'far tidak meminta jabatan, tidak menuntut posisi. Ia tidak bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam soal apa yang telah berubah selama ia pergi. Ia hanya bertanya, "Apa yang bisa aku bantu?" Dan Nabi menjawab, "Waktumu akan datang dan umat akan menyaksikan siapa dirimu." Teman-teman, tak semua perang dimulai dengan pedang. Kadang ia diawali dengan sebuah surat yang tak pernah sampai. Itulah yang terjadi di Syam ketika utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibunuh oleh penguasa Bani Ghassan di bawah naungan Kekaisaran Romawi. Seorang utusan yang seharusnya dilindungi kehormatannya dalam hukum Arab dan internasional justru dibunuh tanpa belas kasih. Maka dari itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan pembalasan, bukan untuk menaklukkan wilayah, tapi untuk menegakkan kehormatan risalah. Pasukan itu berjumlah sekitar 3.000 orang. Jumlah yang sangat kecil dibandingkan kekuatan Romawi yang mencapai puluhan ribu. Tapi semangat mereka bukan ditentukan oleh angka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk 3 orang sebagai pemimpin secara berurutan. Pertama, Zaid bin Haritsah. Jika Zaid gugur, maka kepemimpinan berpindah kepada Ja'far bin Abi Thalib, dan jika Ja'far gugur, maka panji diberikan kepada Abdullah bin Rawahah. Hadis ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari. Ja'far menerima penunjukan itu dengan tenang. Ia tidak menunjukkan kebanggaan, tidak pula ketakutan, tapi ia tahu namanya disebut bukan tanpa alasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat dalam dirinya kekuatan yang tidak hanya ada di tangan, tapi juga di dada. Maka Ja'far kembali ke rumahnya, memeluk anak-anaknya satu persatu. Anak bungsunya memeluk lehernya dan bertanya, "Ayah, kau akan pergi jauh?" Ja'far mengangguk, lalu ia mencium kepala anaknya dan berbisik, "Jika aku tidak kembali, ingatlah ini. Ayahmu mati membawa panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Asma, istrinya, menunduk. Ia tahu suaminya tidak sedang berpamitan biasa. Ia sedang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya. Malam sebelum keberangkatan, Ja'far syalat lebih lama dari biasanya. Ia menangis dalam sujud. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan bahwa Ja'far tidak tidur semalaman.
Ia menghabiskan waktu membaca Al-Quran, mencium anak-anaknya, dan duduk berzikir. Pagi hari, ia mengenakan pakaian perang, bukan yang terbaik, tapi yang paling bersih. Ia ingin mati dalam keadaan terhormat, tanpa beban dunia. Asma mengikuti suaminya sampai ke pinggir kota Madinah. Ia menggenggam tangan Ja'far, lalu berkata, "Apa yang akan aku katakan pada anak-anak jika mereka bertanya tentangmu nanti?" Ja'far menatap mata istrinya lalu menjawab, "Katakan pada mereka, ayah kalian tidak membawa pulang dirinya, tapi membawa pulang kebenaran." Kalimat itu menusuk hati, tapi Asma mengangguk. Ia tidak menangis, karena di rumah Ja'far, air mata disimpan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk melemahkan perjuangan. Pasukan bergerak menuju Syam. Selama perjalanan, Ja'far membantu Zaid mengatur barisan, menenangkan pasukan, dan menguatkan semangat mereka. Ia tidak ingin satupun dari mereka merasa kecil hanya karena mereka berjumlah sedikit. Dalam setiap jeda perjalanan, Ja'far mengingatkan pasukan dengan ayat dari Quran Surat Al-Anfal ayat 65, "Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, mereka dapat mengalahkan 200 orang." Di tengah perjalanan, mereka mendapatkan kabar bahwa pasukan Romawi yang mereka hadapi sangat besar. Sebagian sahabat merasa ragu. Tapi Abdullah bin Rawahah berdiri dan berkata, "Kita tidak berperang karena jumlah, tapi karena keyakinan." Ja'far mendukungnya dengan berkata, "Kita membawa nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak punya alasan untuk mundur." Ketika mereka sampai di Mu'tah, barisan pasukan musuh sudah membentang sejauh mata memandang. Baju zirah mengkilap, kuda-kuda perang bersiaga, panji-panji Romawi berkibar. Tapi pasukan Muslim tetap berdiri. Mereka tahu yang mereka pertahankan bukan tanah, tapi kehormatan utusan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dibunuh secara keji. Ja'far menaiki kudanya, lalu memandangi pasukan dari atas bukit kecil. Ia mengangkat suaranya, "Wahai para sahabat, kita adalah benteng terakhir kebenaran. Jika kita roboh, dunia akan mengatakan bahwa umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam takut menghadapi kezaliman." Semua mata menatapnya dengan semangat. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi perhitungan dunia. Teman-teman, Mu'tah bukan sekadar pertempuran. Ia adalah medan ujian paling jujur tentang siapa yang benar-benar membawa Islam di dadanya. Di sana, 3.000 pasukan Muslim berdiri di hadapan puluhan ribu tentara Romawi dan sekutu Arab. Pasukan Romawi datang dengan perlengkapan lengkap, kuda perang, perisai, panah, dan barisan yang terlatih. Tapi pasukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang hanya dengan satu modal yang tidak dimiliki siapapun, iman yang tidak goyah sedikit pun. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya telah menyusun urutan komando. Zaid bin Haritsah sebagai pemimpin utama. Jika Zaid gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib menggantikannya. Dan bila Ja'far gugur, maka panji diberikan kepada Abdullah bin Rawahah. Hadis ini disebut dalam hadis riwayat Bukhari dan menjadi dasar kekuatan struktur pasukan Muslim dalam perang yang tak seimbang ini. Hari itu, medan Mu'tah sunyi sesaat, debu berterbangan. Langkah kaki ribuan pasukan Romawi mengguncang tanah. Mereka membentuk formasi besar, membentang sejauh mata memandang. Di sisi lain, kaum muslimin berdiri rapat dalam barisan kecil. Tak ada yang mundur, tak ada yang berkata, takut. Zaid bin Haritsah maju pertama membawa panji. Ia menyerbu masuk ke tengah pasukan musuh. Seorang budak yang dibebaskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi menjadi jenderal besar di medan jihad. Ia menebas musuh ke kanan dan ke kiri. Tapi jumlah yang terlalu besar akhirnya mengepungnya. Tombak menembus dadanya. Zaid jatuh dengan panji di tangannya, tak sempat melepaskan. Ja'far melihat panji itu tak lagi tegak. Ia meloncat dari kudanya, mengangkat panji sebelum jatuh ke tanah. Dalam riwayat Ibnu Ishaq dan disebutkan pula oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, diceritakan bahwa Ja'far menggenggam panji dengan tangan kanannya, lalu bertempur ke tengah barisan musuh. Tubuhnya lincah, gerakannya cepat, dan wajahnya tak menunjukkan takut. Satu pedang musuh mengarah ke kanannya, lengan Ja'far putus,
Panji nyaris jatuh. Ia tangkap dengan tangan kiri. Tapi musuh tak berhenti. Pedang lain menebas lengan kirinya. Ja'far kehilangan kedua tangan. Tapi Panji itu belum jatuh. Ia peluk Panji itu dengan dada dan tubuhnya, memutar badannya agar tak mudah diserang dari belakang. Teman-teman, di tengah debu pertempuran, tubuh Ja'far berdiri tegak tanpa tangan, memeluk Panji Islam. Ia bukan hanya membawa bendera, tapi membawa kehormatan umat. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwa ini dari Madinah melalui wahyu. Beliau bersabda, Ja'far mengambil Panji dan bertempur hingga syahid. Aku melihatnya di surga. Allah telah mengganti kedua tangannya dengan dua sayap, dan ia terbang bersama para malaikat di surga. Tubuh Ja'far ditemukan dengan lebih dari 70 luka. Semuanya di bagian depan. Tidak ada luka di punggungnya. Itu berarti Ja'far tidak pernah mundur. Ia berdiri di garis depan sampai nafas terakhir. Para sahabat yang masih hidup bersaksi, mereka belum pernah melihat keberanian seperti itu. Dalam riwayat Tabaqat Ibnu Sa'ad disebutkan, Ja'far juga sempat membunuh banyak musuh meski dengan kondisi tubuh yang luka-luka parah. Setelah Ja'far gugur, Panji diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Ia sempat ragu sesaat. Ia berkata dalam hatinya, "Wahai jiwa, turunlah kau dari tubuh ini. Demi Allah, jika kau tidak terbunuh hari ini, pasti kau akan mati juga besok." Ia sadar, kematian tidak bisa ditunda. Maka ia maju dengan takbir dan membawa Panji untuk terakhir kalinya hari itu. Ia pun gugur setelah bertempur habis-habisan. 3 Panji, 3 syuhada. 3 nama yang hari itu bukan hanya gugur, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik kehormatan tertinggi. Mereka mati membawa Islam, bukan untuk menang secara militer, tapi untuk menjaga agar nama Islam tidak diinjak oleh siapapun. Karena dalam Islam, kehormatan dakwah lebih penting dari kemenangan di atas tanah. Pasukan Muslim kemudian menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima keempat. Ia berhasil menarik pasukan dengan strategi brilian dan menyelamatkan sebagian besar dari kehancuran. Tapi semua orang tahu, hari itu bukan hari kemenangan militer. Itu adalah hari kemenangan iman. Dan nama yang paling diingat adalah Ja'far bin Abi Thalib. Hari itu, Nabi Muhammad SAW sedang bersama para sahabat. Wajah beliau berubah. Pandangan beliau jauh menatap ke arah utara. Dalam hadis riwayat Bukhari, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW berdiri dan bersabda, Zaid memegang Panji dan ia gugur. Kemudian Ja'far memegang Panji dan ia gugur. Kemudian Abdullah bin Rawahah memegang Panji dan ia gugur. Para sahabat terdiam, tak ada suara. Lalu beliau berkata lagi, "Aku melihat Ja'far di surga. Allah telah memberinya 2 sayap menggantikan kedua tangannya yang putus dan ia terbang bersama para malaikat." Madinah menjadi sunyi. Semua orang tahu betapa dekatnya Nabi Muhammad SAW dengan Ja'far. Maka ketika beliau turun dari mimbar, beliau langsung menuju rumah Ja'far. Langkahnya cepat, tapi wajahnya berat. Para sahabat mengikuti dari belakang tanpa berkata apapun. Saat sampai di depan rumah, beliau tidak langsung masuk. Beliau berdiri beberapa saat, menatap pintu rumah yang tak lama lagi akan diisi duka. Asma binti Umais baru saja menyuapi anak-anaknya. Ia tahu Ja'far sedang di medan perang. Tapi ia belum tahu bahwa suaminya telah gugur. Ketika Nabi Muhammad SAW masuk, Asma berdiri. Tapi melihat wajah beliau, ia langsung tahu. "Wahai Rasulullah," suaranya pelan. "Apakah..." Beliau tidak menjawab dengan kata. Beliau hanya memeluknya, dan saat itu pula Asma jatuh terduduk menangis. Anak-anak Ja'far datang berlari, tidak mengerti apa yang terjadi. Nabi Muhammad SAW memeluk anak-anak Ja'far satu persatu. Beliau mengusap kepala mereka dan menangis. Dalam hadis riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan bahwa beliau berkata, "Bawakan anak-anak Ja'far kepadaku." Lalu beliau mengusap rambut mereka dan menangis hingga janggut beliau basah oleh air mata. Para sahabat yang menyaksikan juga ikut menangis.
Tangisan itu bukan karena tidak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena cinta yang begitu dalam pada seseorang yang telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk agama ini. Asma mencoba menahan diri, tapi ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku katakan kepada anak-anakku?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Katakan kepada mereka, ayah mereka telah diterbangkan di surga. Beliau tidak berkata, telah mati, karena syuhada tidak mati." Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 154, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka mati. Bahkan mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." Setelah itu, Nabi Muhammad SAW meminta Asma untuk menyiapkan makanan. Bukan untuk dirinya, tapi untuk para pelayat. Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa beliau bersabda, "Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang kepada mereka apa yang menyibukkan mereka." Itulah keteladanan Nabi. Di tengah dukanya sendiri, beliau tetap memikirkan keluarga sahabatnya. Teman-teman, pada hari itu Madinah dipenuhi pelayat, tapi tidak ada suara keras, tidak ada ratapan. Semua duduk tenang, mendengarkan kisah Ja'far dari lisan para sahabat. Tentang bagaimana ia memeluk Panji dengan tubuhnya, bagaimana kedua tangannya putus, dan bagaimana ia tetap berdiri sampai nafas terakhir. Setiap kata yang disampaikan seperti menggoreskan luka dan kekaguman dalam satu waktu. Anak-anak Ja'far bermain di luar rumah. Mereka belum sepenuhnya mengerti, tapi setiap orang yang lewat mengusap kepala mereka dan berkata, "Kalian anak dari burung surga." Ja'far, dengan segala lukanya, telah menjadi simbol keberanian tertinggi. Dan anak-anaknya akan tumbuh dalam kehormatan yang tidak bisa dibeli oleh kekayaan dunia manapun. Beberapa hari setelah itu, Nabi Muhammad SAW kembali mengunjungi rumah Ja'far. Beliau membawa makanan dan duduk bersama Asma. "Aku akan menjadi ayah bagi anak-anak ini," katanya. Dan beliau tidak hanya mengatakan, tapi menjalankan. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa anak-anak Ja'far selalu berada di sisi Nabi Muhammad SAW dan beliau memperlakukan mereka sebagaimana anak-anak beliau sendiri. Sejak hari Ja'far syahid di Mu'tah, namanya terus disebut oleh para sahabat. Anak-anak kecil menirukan kisahnya saat bermain. Mereka mengangkat ranting dan berpura-pura membawa Panji lalu berkata, "Aku Ja'far yang tidak mundur." Para wanita menceritakan kepada anak-anak mereka bagaimana Ja'far kehilangan kedua tangan tapi tetap memeluk Panji. Di masjid, di pasar, di rumah-rumah, nama Ja'far tidak pernah diam. Abu Bakar Ash-Shiddiq sering menyebut nama Ja'far dalam majelisnya. Ia berkata, "Andai Ja'far masih bersama kita, aku akan meminta nasihatnya setiap kali keputusan besar datang." Umar bin Khattab, dalam banyak riwayat yang tercatat dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad, sering menyebut Ja'far sebagai pelita jihad. Ia pernah berkata, Ja'far adalah orang yang paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW, baik wajah maupun jiwanya. Teman-teman, tidak semua syuhada dikenang seperti ini. Tapi Ja'far bukan hanya dikenang karena gugurnya. Ia dikenang karena caranya gugur. Ia dikenang karena apa yang dibawa oleh tangannya, dan karena ia tetap membawa itu bahkan setelah kedua tangannya putus. Anak-anak Ja'far tumbuh dalam lindungan Nabi Muhammad SAW. Beliau sering menyuapi mereka, duduk bersama mereka, dan berkata, "Aku adalah ayah kalian di dunia ini." Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan menjadi bukti bahwa syuhada tidak pernah kehilangan keluarga, karena Rasulullah SAW sendiri yang menjaga keluarga mereka. Asma binti Umais, istri Ja'far, tetap kuat. Ia menjadi simbol keteguhan. Ia mengajarkan anak-anaknya untuk tidak menangisi ayah mereka dengan kesedihan, tapi dengan kebanggaan. Ia berkata, "Ayah kalian tidak dimakamkan dalam diam. Ia diterbangkan ke surga dengan sayap yang tidak pernah putus." Kalimat itu kemudian dikenal di Madinah
dan menjadi ucapan penuh hormat setiap kali nama Ja'far disebut. Dalam hadis riwayat Al-Hakim disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melihat Ja'far di surga. Allah memberinya 2 sayap sebagai ganti 2 tangannya." Kalimat ini bukan hanya gambaran tentang keadaan Ja'far di akhirat. Ini adalah pesan bahwa siapapun yang memegang panji Islam dengan hati akan terbang tinggi, bahkan jika tubuhnya tak lagi utuh. Generasi setelahnya pun mengenal Ja'far. Para tabi'in mendengar tentangnya dari para sahabat. Kisahnya diceritakan berulang-ulang dalam majelis ilmu. Imam Malik mencatat nama Ja'far dalam karya-karyanya. Imam Syafi'i menyebutnya sebagai tokoh agung yang ilmunya tidak hanya dari lisan, tapi dari pengorbanan. Dalam kitab Al-Isti'ab karya Ibnu Abdil Bar, Ja'far disebut sebagai pemilik panji yang tidak jatuh, sebuah gelar yang tidak dimiliki siapapun kecuali dia. Teman-teman, dari semua itu yang paling kuat adalah pengaruh spiritual Ja'far. Namanya disebut bukan sekadar sejarah, ia menjadi inspirasi. Di medan perang berikutnya, para mujahid berdoa agar bisa mati seperti Ja'far. Di majelis ilmu, para guru berharap murid-murid mereka seteguh Ja'far. Bahkan di rumah-rumah kecil, orang tua menamai anak mereka dengan nama Ja'far. Bukan karena kemewahan, tapi karena kehormatan. Ja'far telah menjadi bagian dari napas umat ini. Setiap kali panji Islam terancam jatuh, nama Ja'far kembali hidup. Ia tidak hadir secara fisik, tapi semangatnya berdiri di barisan paling depan. Ia tidak memberi khutbah, tapi diamnya cukup untuk membungkam keraguan. Ia tidak memberi fatwa, tapi keteguhannya telah menjadi hukum keberanian yang diamini semua hati. Hari-hari setelah peristiwa Mu'tah terus berjalan, zaman berganti, kota tumbuh, umat bertambah. Tapi nama Ja'far tidak pernah pudar. Ia tidak berubah menjadi legenda yang dibesar-besarkan. Justru sebaliknya, semakin sederhana kisahnya dituturkan, semakin besar dampaknya. Di setiap medan perjuangan, ketika barisan kaum muslimin mulai ragu, para pemimpin mengingatkan pasukannya, "Ingat Ja'far." Generasi setelahnya tak selalu menghafal kisah perang Mu'tah dengan detail, tapi mereka mengingat satu hal. Ja'far kehilangan kedua tangan tapi tidak menjatuhkan panji. Itu cukup untuk menggugah semangat siapapun yang merasa dirinya kecil. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan ulama-ulama besar sering menyebut para sahabat sebagai tolok ukur keteguhan. Dalam banyak riwayat, ketika para murid bertanya, "Siapakah manusia yang paling kuat selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka salah satu nama yang muncul adalah Ja'far. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melihat Ja'far di surga. Ia memiliki 2 sayap yang dengannya ia terbang bersama para malaikat." Kalimat ini tak hanya menggambarkan balasan surgawi. Ini adalah pengakuan langsung dari lisan Nabi tentang apa yang Ja'far wakili. Kemuliaan yang tidak bisa dibeli, keberanian yang tidak bisa dipaksakan, dan kesetiaan yang tidak bisa dibuat-buat. Teman-teman, kisah Ja'far adalah kisah tentang pilihan. Ia bisa saja tetap tinggal di Makkah, menikmati kehormatan keluarga Quraisy. Ia bisa tetap di Habasyah, hidup nyaman di bawah perlindungan Raja Najasyi. Tapi ia memilih untuk kembali. Ia memilih untuk berdiri di medan yang ia tahu bisa mengakhiri hidupnya. Bukan karena ia mengejar kematian, tapi karena ia tahu panji itu tidak boleh jatuh. Warisan Ja'far tidak disimpan dalam museum. Ia disimpan dalam ingatan umat. Bahkan hingga hari ini, banyak keluarga menamai anak laki-lakinya dengan nama Ja'far, bukan hanya karena terdengar indah, tapi karena mereka ingin kelak anak itu membawa keberanian yang sama. Di berbagai wilayah Islam, dari Andalusia hingga Asia Tengah, nama Ja'far menjadi simbol dari seseorang yang berani berdiri sendiri, selama ia membawa kebenaran. Panji yang Ja'far bawa bukan kain. Ia adalah kehormatan Islam. Ia adalah keyakinan bahwa kebenaran tidak boleh tunduk pada jumlah. Ketika ia memeluk panji dengan tubuhnya, Ja'far sedang memberi pelajaran bahwa tidak ada alasan bagi seorang Muslim untuk mundur selama hatinya masih hidup, bahkan tanpa tangan, bahkan tanpa kemenangan.
seseorang tetap bisa menang selama ia tidak menyerah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pernah lupa pada Ja'far. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, beliau bersabda, "Sesungguhnya Ja'far bersama para malaikat di surga." Dan setiap kali beliau melewati anak-anak Ja'far, beliau mencium mereka, mengusap kepala mereka, dan berkata, "Putra burung surga." Kalimat yang begitu lembut, tapi mengandung kekuatan yang luar biasa. Demikianlah kisah Ja'far bin Abi Thalib, syuhada yang terbang dengan 2 sayap di surga. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa keberanian sejati adalah tetap berdiri saat semua alasan untuk mundur ada. Jadilah seperti Ja'far, teguh dalam iman, kuat dalam pengorbanan, dan setia pada kebenaran sampai akhir. Jika kisah ini menginspirasi teman-teman, bantu sebarkan semangatnya dengan like, komentar, dan share video ini. Jangan lupa subscribe channel Lauhul Mahfudz untuk kisah-kisah Islam lainnya yang menguatkan jiwa dan menambah iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.